Selamat datang di kuliah statistika. Ini saya akan membahas mengenai kejadian-kejadian yang saling lepas atau mutually exclusive events. Secara mudahnya, kejadian-kejadian yang saling lepas ini adalah kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi sekaligus, tidak mungkin terjadi bersamaan. Namun, secara formalnya, kita perlu bahas bagaimana pendefinisian dari kejadian-kejadian yang saling lepas. Misalnya, A dan B adalah kejadian-kejadian dengan ruang sampel S. A dan B dikatakan saling lepas apabila A iris B merupakan himpunan kosong. Jika A iris B bukan merupakan himpunan kosong, maka A dan B dikatakan overlapping atau tidak saling lepas, tidak mutually exclusive. Nah, untuk memperjelas, kita lihat sebuah contoh. Ini contoh kejadian yang tidak saling lepas. Nah, misalnya sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Dan kita misalkan A ini adalah kejadian munculnya sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Sedangkan B adalah kemunculan sisi dengan kurang dari 6 mata dadu. Nah, pertanyaannya adalah apakah A dan B saling lepas atau tidak? Nah, untuk mengetahui ini, kita harus tahu dulu ruang sampelnya apa di dalam percobaan ini. Ya. Dalam percobaan ini ada 6 anggota ruang sampel. Ya. Itu sebuah dadu itu bisa memunculkan sisi dengan 1 mata dadu, bisa memunculkan sisi dengan 2 mata dadu, dan seterusnya sampai dengan 6 kemungkinan. Nah, untuk sederhananya, S ini saya tuliskan dalam bentuk angka. Ya. Anggota-anggotanya saya tuliskan dalam bentuk angka. Jadi S ini merupakan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, A merupakan sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Nah, kalau lebih dari 2 mata dadu berarti kemungkinannya adalah 3, 4, 5, atau 6. Ya. Nah, sedangkan B sisi dengan kurang dari 6 mata dadu. Nah, berarti kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengetahui apakah A dan B saling lepas atau tidak, kita harus tentukan dulu irisannya. Di sini irisan dari A dan B adalah 3, 4, dan 5. Kita lihat di sini bahwa 3, 4, dan 5 ini dimiliki bersama oleh A maupun B. Ya. Jadi baik 3, 4, maupun 5 itu merupakan anggota dari A maupun B. Nah, sehingga di sini A dan B ini beririsan. Ya. Irisannya tidak kosong. Ya, irisannya mempunyai anggota. Nah, kalau digambarkan di dalam diagram Venn, gambarnya seperti ini. Ya. A itu anggotanya 3, 4, 5, 6. Nih, 3, 4, 5, 6. Sedangkan B daerahnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namun yang 3, 4, dan 5 ini adalah milik bersama di antara A dan B. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa A iris B ini bukan merupakan himpunan kosong. Ya. Karena mempunyai anggota, yaitu 3, 4, dan 5. Sehingga kita simpulkan bahwa A dan B ini tidak saling lepas. A dan B ini overlapping, nama lainnya. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Juga ini contoh yang tidak saling lepas. Misalnya 3 buah uang logam dilempar 1 kali. Dan kita misalkan A ini muncul lebih dari 1 sisi gambar, sisi G. Dan B, kejadian ketiga uang logam menunjukkan sisi sejenis. Pertanyaannya adalah apakah A dan B saling lepas atau tidak. Nah, ruang sampelnya itu ada 8 anggota, seperti ini. Nah, kemudian kejadian A itu adalah kejadian muncul lebih dari 1 sisi gambar. Ya. Kalau dikatakan muncul lebih dari 1 sisi gambar, berarti
mungkin 2 sisi gambar yang muncul, mungkin juga 3 sisi gambar yang muncul, ya. Nah, yang 2 sisi gambar muncul adalah GGA, GAG, dan AGG. Sedangkan yang muncul 3 sisi gambar adalah GGG. Itu adalah kejadian yang A. Kejadian yang B, ketiga uang logam menunjukkan sisi sejenis, ya. Nah, berarti bisa semuanya A, bisa semuanya G, ya. Nah, ini himpunan B anggotanya adalah GGG dan AAA. Nah, untuk menentukan apakah A dan B saling lepas, kita harus menentukan dulu irisannya, apakah mempunyai anggota atau tidak. Nah, di sini kita lihat bahwa GGG itu merupakan anggota A sekaligus merupakan anggota B. Sehingga kita simpulkan bahwa A iris B ini mempunyai sebuah anggota yaitu GGG. Nah, karena A iris B ini mempunyai anggota, maka A iris B ini bukan himpunan kosong. Nah, berarti kesimpulannya adalah A dan B ini tidak saling lepas, ya, karena irisannya tidak kosong. Ini. Jadi untuk kedua ini A dan B tidak saling lepas. Contoh 3, ya. Nah, ini contoh yang saling lepas. Di sini percobaannya masih pelemparan 3 buah uang logam. Hanya saja kejadiannya kita ganti. A ini kejadian muncul lebih dari satu sisi gambar, lebih dari satu sisi G, dan B muncul tepat 2 buah sisi angka, sisi A. Apakah A dan B saling lepas atau tidak? Nah, ruang sampelnya masih sama seperti tadi. Nah, kemudian kita identifikasi A ini anggotanya apa saja. A ini adalah kejadian muncul lebih dari satu sisi gambar. Nah, ini sama seperti contoh 2, ya. Berarti bisa muncul 2 sisi gambar, bisa juga muncul 3 sisi gambar. Nah, yang 2 sisi gambar kemungkinannya adalah GGA, GAG, dan AGG. Sedangkan yang muncul 3 sisi gambar adalah GGG. Nah, kejadian B adalah muncul tepat 2 buah sisi angka, ya. Berarti banyaknya sisi angka yang muncul tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus tepat 2. Ya, berarti kemungkinannya ada 3, bisa AAG, AAG, GAA, dan AGA. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di antara anggota-anggota ruang sampel ini tidak ada satupun yang merupakan anggota A sekaligus anggota B, sehingga A iris B ini tidak mempunyai anggota. Dengan kata lain, A iris B ini merupakan himpunan kosong, ya. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa A dan B saling lepas. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya. Yang sebelah kiri ini yang A, yang sebelah kanan yang B. Nah, kita lihat bahwa tidak ada anggota yang merupakan milik bersama di antara A dan B, di antara himpunan A maupun himpunan B. Nah, itu adalah contoh 3, ya, contoh yang saling lepas. Kemudian saya berikan satu contoh lagi, contoh keempat, ya, contoh yang saling lepas juga. Lemparannya sebuah dadu sebanyak 1 kali. Nah, misalkan A ini adalah kejadian muncul sisi dengan kurang dari 3 mata dadu. Dan B kejadian muncul sisi dengan lebih dari 4 mata dadu. Apakah A dan B saling lepas atau tidak? Nah, ruang sampelnya mempunyai 6 buah anggota seperti ini. Nah, himpunan A adalah kejadian muncul sisi dengan kurang dari 3 mata dadu. Ya. Kalau kurang dari 3 mata dadu berarti kemungkinannya bisa 1, bisa 2. Nah, kemudian yang B, kejadian muncul sisi dengan lebih dari 4 mata dadu. Nah, kalau lebih dari 4 berarti bisa 5, bisa 6. Nah, kita lihat di sini bahwa di antara semua anggota S, tidak ada satupun yang merupakan anggota A sekaligus anggota B. Sehingga A iris B ini tidak mempunyai anggota. Dengan kata lain, A iris B ini merupakan himpunan kosong. Dan kita simpulkan bahwa A dan B saling lepas. Nah, ini diagram Venn-nya seperti ini. Yang sebelah kiri ini yang A, yang sebelah kanan yang B. Itu. Nah,
Setelah memahami konsep kejadian-kejadian yang saling lepas, ada satu hal yang terkait dengan itu adalah mengenai konsep partisi. Nah, konsep partisi ini nanti akan diperlukan ketika kita belajar materi peluang yang lain yang lebih lanjut. Nah, sehingga ini perlu dipelajari dengan baik. Nah, di sini ketika kita membahas partisi, kalau kalau kita bicara mengenai teori peluang, nah kalau kita bicara mengenai partisi, yang dibicarakan itu adalah uh, minimal dua kejadian, minimal dua kejadian. Nah, ini kejadian A dan kejadian B. Nah, misalnya saja ruang sampelnya adalah S. Nah, A dan B dikatakan membentuk partisi pada S apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak boleh beririsan, dengan kata lain A dan B ini harus saling lepas. Dan kemudian gabungan kedua himpunan itu merupakan ruang sampelnya. Ya. Jadi A gabung B harus merupakan ruang sampelnya. Harus merupakan ruang sampel. Kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti ini, ini daerah A, ini daerah B, tidak ada irisannya, tapi kalau digabung keseluruhan itu menghasilkan ruang sampel. Nah, kita lihat sebuah contoh. Pada pelemparan sebuah dadu. Misalkan A muncul sisi dengan mata dadu sebanyak ganjil, dan B muncul sisi dengan mata dadu sebanyak genap. Apakah A dan B membentuk partisi? Nah, ruang sampelnya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kejadian A adalah himpunan 1, 3, dan 5. Ya. Yaitu muncul sisi dengan mata dadu sebanyak ganjil. Nah, kalau yang genap berarti 2, 4, dan 6. Ya, itu anggota-anggota B. Nah, kalau kita perhatikan, A irisan B ini tidak mempunyai anggota. A irisan B himpunan kosong. Nah, sehingga syarat pertama ini dipenuhi. Nah, tinggal kita periksa apakah kalau digabung dua himpunan itu akan menghasilkan ruang sampel atau tidak. Nah, kalau A dan B ini digabung, ya, itu akan menjadi himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tidak lain adalah himpunan ruang sampel itu sendiri. Nah, karena A iris B himpunan kosong dan A gabung B sama dengan ruang sampel, maka kita simpulkan bahwa A dan B ini membentuk partisi. Ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya. A di sini 1, 3, 5 anggotanya, dan B ini 2, 4, 6 anggota-anggotanya. Ya. Nah, coba kita pahami dengan cara yang lain ya. Di dalam contoh kasus yang ini, ya. Apa cirinya bahwa A dan B ini membentuk partisi pada percobaan ini? Ya. Kita coba pahami dengan cara yang lain. Ya. Nah, apabila sebuah dadu itu dilempar, maka hasilnya itu akan apabila A dan B ini membentuk partisi, apabila A dan B membentuk partisi, maka apapun hasil yang diperoleh dari pelemparan ini pasti akan tergolong ke dalam salah satu himpunan. Tidak mungkin himpunan yang lain. Ya. Jadi seandainya muncul satu, maka akan masuk di himpunan A. Apabila munculnya dua, maka itu tergolong ke dalam himpunan B. Kalau munculnya tiga, maka akan tergolong ke dalam himpunan A. Apabila munculnya 4, akan tergolong ke dalam himpunan B. Apabila munculnya 5, akan tergolong ke himpunan A. Apabila muncul 6, maka akan tergolong ke dalam himpunan B.
Jadi apapun hasil yang diperoleh pasti dapat digolongkan ke dalam salah satu. Tidak mungkin tidak. Ya. Nah, apabila A dan B membentuk partisi. Dan juga ya, tidak mungkin ada suatu hasil eksperimen ini yang tergolong ke dalam kedua-duanya sekaligus. Ya. Jadi ketika muncul 3, ya, maka 3 ini tergolong ke A saja, kepada A saja. Tidak mungkin kepada yang lain. Kalau misalnya munculnya 6, maka akan tergolong ke dalam B saja, tidak ke yang lain. Ya. Jadi itu adalah ciri dari A dan B ini membentuk partisi. Setiap hasilnya pasti dapat digolongkan ke dalam salah satu. Kemudian hasil tersebut ya hanya tergolong ke salah satu, tidak merangkap ke yang lain. Ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana contoh 1, contoh 3, dan contoh 4. Apakah A dan B membentuk partisi atau tidak? Kita lihat contoh yang satu, contoh 1. Ya, contoh 1. Nah, ini ya. Nah, di sini A dan B ini tidak membentuk partisi. Mengapa? Karena A dan B ini ya, irisannya itu mempunyai anggota. Dengan kata lain, A dan B ini tidak saling lepas ya. Untuk himpunan yang tidak saling lepas tidak mungkin membentuk partisi. Ya. Jadi untuk yang contoh 1 itu A dan B tidak membentuk partisi. Bagaimana dengan contoh 3? Contoh 3. Nah, nih. Nah, ya. Di sini A dan B juga tidak membentuk partisi. Ya. Walaupun A dan B ini saling lepas, tetapi apabila A dan B ini digabung, tidak akan menghasilkan ruang sampel. Di sini kalau A dan B digabung, hasilnya adalah GGA, GAG, AGG, GGG, AAG, AGA, dan GAA kalau digabung. Nah, sedangkan salah satu anggota ruang sampel adalah AAA. Nah, AAA ini tidak tergolong ke dalam A maupun ke dalam B. Ya. Jadi, ada anggota ruang sampel yang tidak tergolong ke dalam suatu himpunan A atau B. Ya. Jadi di sini, walaupun A dan B ini saling lepas, tetap dalam kasus ini A dan B tidak membentuk partisi. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan sebelumnya, ya cara lain untuk memahami partisi. Ya. Nah, sekarang mengapa A dan B ini tidak membentuk partisi pada S? Ya. Nah, karena ya tidak semua anggota S dapat digolongkan ke dalam salah satu di antara A dan B. Sebagai contoh, kalau kebetulan setelah kita melempar 3 uang logam itu yang munculnya itu adalah AAA, maka AAA ini tidak mungkin tergolong ke dalam himpunan A maupun himpunan B. Nah, sehingga uh, A dan B ini tidak membentuk partisi. Nah, kalau A dan B itu membentuk partisi, maka hasil apapun yang diperoleh pasti dapat digolongkan ke dalam salah satu. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Ya, apakah A dan B ini saling apakah A dan B ini membentuk partisi atau tidak? Ya. Nah, kali ini pun A dan B tidak membentuk partisi. Ya. Walaupun A dan B saling lepas, ya, tapi kalau A dengan B ini digabung, tidak akan menghasilkan ruang sampel. Ya. Sebagai contoh, kalau A dan B ini digabung, ya, A gabung B sama dengan 1, 2, 5, 6. Ya. 3 4-nya tidak termasuk. Nah, sehingga dalam hal ini A gabung B tidak sama dengan ruang sampel. Ya. Sehingga A dan B tidak membentuk partisi. Ya. Nah, coba kita pahami dengan cara yang lain. Ya, tadi saya katakan bahwa kalau A dan B itu kalau A dan B itu membentuk partisi, ya,
maka apapun hasilnya akan dapat digolongkan ke dalam salah satu. Nah, dalam contoh kasus ini, keadaan itu tidak dipenuhi. Sebagai contoh, kalau sebuah dadu dilempar, kebetulan memunculkan mata dadu 3, maka 3 ini tidak dapat digolongkan ke dalam A maupun ke dalam B, ya. Sehingga A dan B ini tidak bisa dikatakan membentuk partisi pada ruang sampel itu. Ya. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan tadi, ya, yang 1, 3, 4 ini. Ya. Nah, konsep mengenai partisi bisa juga diperluas ke lebih dari 2 himpunan, ya, seperti ini. Nah, nah jika misalkan di sini A, B, dan C ini adalah kejadian-kejadian dengan ruang sampel S, ya. Nah, maka di antara A, B, dan C ini bisa saja membentuk partisi, bisa juga tidak, ya. Nah, syaratnya agar A, B, dan C ini membentuk partisi, maka di antara himpunan-himpunan itu semuanya itu harus saling lepas, ya. Tidak boleh ada irisannya antara dua himpunan yang berbeda, ya, di antara A, B, dan C. Dan kalau semuanya digabung, harus menghasilkan ruang sampel. Nah, itu adalah sebuah contoh, ya. Pada pelemparan 3 buah uang logam, ya. Kejadian A muncul tepat 2 sisi angka, B muncul tepat 2 sisi gambar, C ketiga uang logam memunculkan sisi sejenis. Apakah A, B, dan C membentuk partisi pada ruang sampel percobaan itu? Uh, ruang uh, ruang sampelnya sudah kita ketahui ada 8 anggota seperti ini, ya. Nah, A kejadian muncul tepat 2 sisi angka, berarti AG, GAA, dan AGA. B muncul tepat 2 sisi gambar, BGA, AGG, dan GAG. C ketiga uang logam memunculkan sisi sejenis, berarti bisa AAA, bisa juga GGG, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di antara A, B, dan C, antar himpunan yang berbeda itu tidak mempunyai irisan, ya. A iris B himpunan kosong, A iris C himpunan kosong, B iris C himpunan kosong. Nah, namun kalau digabung semuanya antara anggota A, anggota B, dan anggota C, kita gabung semuanya, itu menghasilkan S itu sendiri, ya, menghasilkan ruang sampel. Sehingga kita katakan bahwa ketiga himpunan itu membentuk partisi pada ruang sampel percobaan itu. Nah, kalau kita coba gambarkan di dalam diagram, nah, seperti ini, ya. Himpunan A ini GAA, AGA, dan AG. Himpunan B AGG, GAG, dan GGA. Himpunan C AAA, GGG. Nah, contoh partisi di dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah uh, pembagian golongan darah, ya. Nah, golongan darah AB dan O, ya, itu membentuk partisi, ya, pada golongan darah manusia, ya. Jadi kalau kita uh, lihat golongan darah seorang manusia, ya, nah, maka pasti akan dapat digolongkan ke dalam salah satu, tidak mungkin ke yang lain, ya, entah A, entah B, entah AB, entah O. Dan juga tidak mungkin ada orang yang mempunyai lebih dari satu golongan darah. Sehingga kita katakan bahwa golongan darah itu membentuk tradisi. Nah, uh, tapi kalau misalnya hobi atau kegemaran, ya. Nah, kalau kegemaran itu tidak membentuk partisi, ya. Mengapa demikian? Karena bisa saja ada satu orang dia mempunyai lebih dari satu macam kegemaran, ya. Nah, sehingga yang namanya hobi atau kegemaran itu tidak membentuk tradisi, ya. Nah, bagaimana dengan misalnya bulan kelahiran, ya, bulan kelahiran. Nah, bulan kelahiran juga membentuk partisi, ya. Nah, eh, bulan lahir seseorang itu pasti dapat digolongkan dalam salah satu di antara Januari, Februari, sampai dengan Desember, ya.
dan juga tidak ada orang yang memiliki 2 bulan kelahiran yang berbeda. Nah, sehingga kita katakan bulan kelahiran seseorang itu membentuk praktisi, ya. Demikian juga zodiak, ya. Nah, mmm, itu adalah contoh-contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang membentuk praktisi, ada juga yang tidak membentuk praktisi. Nah, demikian saya akhiri pemaparan saya mengenai kejadian-kejadian yang saling lepas, tidak saling lepas, sampai dengan praktisi. Sampai jumpa lagi di materi yang lain tentang statistika. Terima kasih.